Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi students, today we're going to learn about argumentative text or exposition text. Mungkin sebagian orang dari kita menganggap bahwa mengajukan argumen itu sesuatu yang menyeramkan ya. Misalnya nih, kadang-kadang kita harus mengajukan argumen kita kepada orang tua. Kadang kalian kan saat mengajukan argumen itu memberikan statement berdasarkan keinginan kamu supaya ide-ide kamu diterima dan apa yang menjadi keinginan kamu didengarkan. Nah, itu bagian dari mengajukan argumen. Nah, dalam konteks profesional, argumen ini juga sangat bermanfaat. Sebagai contoh, ada seorang dokter yang menyatakan apa yang dia tahu tentang penyakit tertentu misalnya. Atau ada seorang dokter yang menyatakan manfaat dari berolahraga. Jadi, saat seorang dokter menceritakan manfaat dari olahraga, dia akan menceritakan tentang argumen-argumen yang memang berdasarkan penelitian, bukan berdasarkan emosi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang argumentative text. Secara sederhana, dalam teks argumentatif ini, penulis mencoba untuk membujuk atau meyakinkan para pembacanya bahwa pernyataan yang dia nyatakan itu betul. Nah, penulis ingin membujuk atau meyakinkan pembaca untuk pertama melakukan sesuatu, do something, and the second one is think or believe something. Jadi, penulis ingin pembaca itu memikirkan atau mempercayai sesuatu, atau the third one, change their mind. Nah, jadi penggunaan atau penulisan argumentatif teks ini kan ada 3 tujuannya, seperti yang sudah dinyatakan sebelumnya. Intinya, argumentatif teks adalah teks yang isinya berupa pendapat-pendapat yang dikuatkan dengan adanya bukti, alasan, dan contoh supaya pembacanya dapat mempercayai argumen si penulis. Secara umum, the purpose of argumentative text is, idenya adalah untuk menyampaikan pendapat secara meyakinkan. Jadi kalau kalian nanti ingin menguasai public speaking, maka argumentative text ini perlu dikuasai ya, karena kalian akan belajar bagaimana meyakinkan audiens atau pembaca kalian. Nah, dalam menuliskan sebuah teks argumentatif, ya, ada susunannya atau yang disebut dengan generic structure. Jadi kalau kita mau menuliskan sebuah teks, pasti ada aturannya. Kita nggak bisa nulis sesuatu itu seenak kita ya. Di sini ada beberapa komponen yang harus ada di dalam sebuah teks argumentatif, atau argumentative text. Yang pertama adalah pembuka, tubuh argumen, dan kesimpulan. Nah, pembuka ini apa sih? Pembuka ini adalah argumen dasar yang kita punya. Misalnya kamu mau bilang, bubur ayam yang diberi kecap itu lebih enak. Kemudian ada tubuh argumen. Tubuh argumen ini akan berisi apa? Berisi argumen-argumen pendukung. Misalnya di sini ada 2 argumen. Argumen pertama dan kedua. Argumen pertama bilang, bubur ayam dikasih kecap jadi lebih enak. Soalnya buburnya jadi bervariasi rasanya. Terus rasanya jadi lebih rame gitu ya. Ini ada argumen kedua. Bubur ayam kalau dikasih kecap jadi enak banget loh. Pokoknya kamu harus coba gitu. Dari 2 argumen ini, mana yang lebih memberikan pernyataan yang lebih jelas? Pasti yang pertama ya. Kenapa? Argumen-argumennya diberikan lagi tambahan statement-statement yang mendukung pernyataannya. Nah, bagian ketiga adalah kesimpulan atau ringkasan. Untuk kesimpulan, dalam sebuah teks argumentatif itu ada 2 jenis. Ada yang disebut dengan argumentasi analitik dan argumentasi hortatory. Nah, dalam argumentasi analitik, pembaca itu diharapkan aware atau meringkas argumen dasar dan pendukung. Jadi misalnya ada sebuah teks yang diajukan oleh seorang penulis dengan harapan bahwa pembacanya ikut aware saja. Misalnya bahaya membuang sampah sembarangan atau bahaya menggunakan kantong plastik berlebihan gitu ya. Nanti akan meningkatkan polusi. Nah, itu adalah argumentasi analitik kesimpulannya. Nah, untuk argumentasi hortatory, nanti pembaca itu didorong untuk mengikuti saran.
atau kesimpulannya nanti berisi saran. Misalnya kamu mau menjelaskan bahwa efek penggunaan sampah plastik atau kantong kresek itu bahaya loh buat lingkungan. Jadi sebaiknya kita mengurangi penggunaan kantong kresek dengan membawa setiap belanja itu bawa tas sendiri atau goodie bag sendiri dan tidak terbuat dari plastik. Kenapa? Karena si plastik itu akan susah diurai. Jadi kalian memberikan saran, gitu ya. Itu perbedaan kesimpulannya dari argumentasi analitik dan argumentasi hortatory. Ya, sudah jelas tadi untuk kesimpulannya dalam sebuah argumentative text ada bagian kesimpulan berisi analitik dan ada hortatory. Jadi pembedanya dari analitik dan hortatory, kita ulang lagi pada kesimpulannya ya. Bagiannya sama, untuk secara garis besar itu ada pembuka sama dari dua jenis teks ini. Kemudian ada di tubuhnya itu ada rangkaian argumen. Kalau analitik itu penegasan ulang opini penulis, ditegaskan lagi. Kalau di hortatory ada saran untuk para pembacanya. Sekarang kita akan beralih ke language features. Bayangkan kalau kalian harus menulis 2 buah surat. Yang pertama surat lamaran dan satu lagi adalah surat yang kalian tujukan kepada ibu kalian. Pasti bahasanya berbeda kan? Nah, bahasa yang digunakan berbeda itu yang disebut dengan language features. Nah, dalam sebuah argumentative text, language features-nya akan mengandung apa saja? Yang pertama akan mengandung emotive words, ragam kata yang dapat menimbulkan emosi pembacanya. Sebagai contoh tadi, bubur ayam kalau dikasih kecap rasanya enak gitu ya. Jadi akan menggugah emosi pembacanya. Kemudian akan mengandung konjungsi atau dalam bahasa Inggris kita sebut dengan conjunction. Ada bahkan, selain itu ya, sebagai contoh misalnya sampah plastik jika digunakan terus-menerus maka akan menimbulkan atau membuat sampah semakin banyak. Selain itu, akan terjadi lagi efek yang lebih besar, diantaranya adalah, nah itu disebut dengan conjunction atau kata penghubung. Dan ketiga, language features dalam argumentative text menggunakan present tense. Present tense masih ingat ya, simple present tense biasanya akan berkaitan dengan sesuatu yang sifatnya umum atau fakta. Misalnya kamu mau bilang bahwa olahraga itu perlu dilakukan karena dengan berolahraga kita akan merasa lebih segar, kemudian jantung akan memompa darah lebih intens lagi ke dalam bagian-bagian tubuh yang lain. Nah, itu adalah sesuatu yang berkaitan dengan fakta atau hal yang umum. Itu bagian dari language features dari teks argumentatif. Oke, students, setelah kita pelajari argumentative text, mudah-mudahan kalian paham dengan materi yang sudah dijelaskan. Thank you for your attention. Jangan lupa like and subscribe-nya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.